Komisi Pemilihan Umum, KPU, DKI Jakarta mengumumkan bahwa debat pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024 akan digelar sebanyak 3 kali. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, menyebutkan bahwa tema debat masih dalam perumusan dan belum bisa diumumkan. Menurut Astri, pihaknya bersama tim perumus tengah menyusun materi debat untuk ketiga putaran yang akan diselenggarakan. Mekanisme debat mengharuskan pasangan calon gubernur, cagup, dan calon wakil gubernur, cawagup, hadir bersama di setiap sesi debat. Debat akan berlangsung selama 150 menit, yang terbagi menjadi 120 menit untuk pelaksanaan dan 30 menit jeda iklan dalam 6 segmen, mirip dengan format debat Pilpres. Debat pertama dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2024, dengan jadwal lebih lanjut yang masih dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara televisi. Selain itu, KPU juga menetapkan bahwa setiap pasangan calon dapat mengadakan rapat umum maksimal 2 kali selama masa kampanye. Menurut kalian siapa yang akan mendominasi debat nantinya? Panitia Khusus Hak Angket, Pansus, Haji menyatakan bahwa peluang menghadirkan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dalam penyelidikan terkait penyelenggaraan ibadah haji sudah tertutup. Menurut anggota Pansus Haji dari fraksi PKB, Marwan Jafar, Pansus telah melayangkan surat undangan resmi sebanyak 3 kali sejak Agustus 2024. Namun Menak Yakut tidak pernah hadir. Marwan menilai hal ini sebagai bentuk pelecehan terhadap parlemen, terutama karena Menak juga tidak pernah hadir dalam pertemuan dengan Komisi 8 yang merupakan mitra kerja Kementerian Agama. Terkait kemungkinan pemanggilan paksa Menak, Marwan menyebut hal itu tidak mungkin dilakukan karena Pansus Haji akan segera menyampaikan hasil rekomendasi dan kesimpulan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada pekan depan. Selain itu, pemanggilan paksa memerlukan persetujuan pimpinan DPR, dan waktu yang tersedia dinilai tidak cukup. Namun, Marwan memastikan bahwa ketidakhadiran Menak tidak menghalangi proses perumusan rekomendasi oleh Pansus. Salah satu rekomendasi Pansus mencakup kemungkinan melimpahkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji kepada aparat penegak hukum, serta melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk mengaudit penyelenggaraan haji 2024. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Presiden Joko Widodo, Jokowi, baru-baru ini meresmikan 3 pabrik pengolahan dan pemurnian mineral, smelter, besar di Indonesia dalam 2 hari berturut-turut. Ketiga smelter tersebut adalah milik PT Aman Mineral Internasional di Nusa Tenggara Barat, NTB, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, dan smelter Great Alumina Refinery, SGAR, fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi dan menghentikan ekspor bahan mentah yang selama ini justru lebih menguntungkan negara-negara pengimpor. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun sempat ada gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel, pelarangan ekspor bauksit yang dilakukan Indonesia tidak memicu protes serupa. 3 smelter ini diharapkan dapat memperkuat sektor hilirisasi mineral di Indonesia. Smelter tembaga Aman Mineral di NTB memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan nilai investasi 21 triliun rupiah. Smelter PT Freeport di Gresik, yang merupakan salah satu smelter tembaga terbesar di dunia, mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan nilai investasi 58 triliun rupiah. Sementara itu, SGAR fase 1 di Mempawah berkapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dengan nilai investasi 25,7 triliun rupiah untuk 2 fase, dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama 2025. Menurut kalian, apakah proyek tersebut akan berhasil? Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa ada kemungkinan PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto setelah Pilpres 2024. Menurut Puan, PDIP selalu terbuka untuk komunikasi, dan tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Ia juga menegaskan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan segera diupayakan. Puan sendiri mengaku sering berkomunikasi dengan Prabowo setelah pemilihan presiden. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga menyebut bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo direncanakan berlangsung sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024. Meski demikian, Said meminta publik untuk tidak berspekulasi mengenai apakah pertemuan ini akan membuka jalan bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut kalian, apakah PDIP akan gabung kabinet Prabowo? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.